Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesiaku. Salam merah putih. Salam solidaritas merah putih Solmed ya. Sahabat Indonesia, saat ini kami ada di Jakarta. Tepatnya di mana bang? Di restoran Telaga Sampiran ya, di Jakarta Pusat, tepatnya di Menteng. Diundang Bang Silvi ini makan siang bersama. Kebetulan hadir juga Mas Gibran ya. Pada kesempatan Mas ini kami sangat penasaran, makanya ingin bertanya bagaimana dulurku Bang Silvi ini selaku relawan yang memiliki anggota yang begitu luar biasa, tetapi sampai detik ini untuk Capres 2024 Gus lihat-lihat di media sosial ini belum menentukan sikap Bang. Kira-kira arahannya seperti apa Bang? Arahannya memang kami ini adalah inisiator sekaligus saya penanggung jawab deklarasi setia tegak lurus ikut komando Bapak Presiden Jokowi tanggal 22 Februari 2022. Jadi hingga saat ini kami masih komit dengan isyarat itu, dan pertemuan kami dengan Bapak Presiden, berapa kali juga Presiden berpidato di acara-acara manapun termasuk relawan, bahwa ojo ke susu, kita jangan buru-buru untuk menentukan pilihan capres, karena kan Belanda juga masih jauh. Jadi terakhir juga saya bertemu dengan Bapak Presiden di Bogor, kira-kira minggu lalu lah. Minggu lalu Bang? Minggu lalu di salah satu tempat di Hotel Safero tepatnya. Beliau bilang teman-teman tetap solid, saat ini tetap bekerja sesuai bidangnya dan juga melakukan kerja nyata buat masyarakat. Jadi kami meyakini bahwa Presiden Jokowi sampai saat ini belum juga mengarahkan dukungan kepada capres siapapun, dan harus kita pahami bahwa kita ini adalah relawan Jokowi sampai kapanpun, bukan sampai 2024. Banyak teman-teman relawan Jokowi sudah berikrar bahwa sampai selamanya akan tetap menjadi relawan Pak Jokowi, dan kita bukan relawan capres siapapun atau partai manapun, tapi relawannya Pak Jokowi. Iya, kita bergabung itu menjadi pendukung atau relawannya Pak Jokowi. Jadi tidak hanya musiman karena ada capres ini, tidak Bang ya, untuk Solmed ya. Iya, karena ya. Pak Jokowi adalah pembina organisasi relawan, dan juga Pak Jokowi itu sudah menginspirasi kita semua, Gus. Jadi nilai-nilai yang ditanamkan Pak Jokowi atau yang kita sekarang sebut Jokowisme ya, itu sudah tertanam kita sebagai anak-anak bangsa, bahwa Pak Jokowi ini seseorang yang mempunyai budi yang luhur, mempunyai semangat dan perjuangan dan hati untuk rakyat, dan juga beliau mempunyai mimpi untuk Indonesia yang lebih baik dan hebat ke depannya dan menjadi inspirasi dunia. Itu sesuai, kalau kami Solmed itu sesuai visi misi kami. Dan itu terbukti Bang ya. Terbukti sekali. Dulu kita ya ke luar negeri nih Bang ya. Orang itu paling hanya kenal Bali kan gitu Bang. Terus melihat Indonesia itu, apa mungkin tahu lah Bang, Gus ini orang Madura Bang ya. Banyak pendatang Arab ataupun yang resmi, itu baik ke Saudi ataupun di Malaysia, itu dihina-hina dulu Bang. Benar. Dibilang kalau kita dari Indonesia itu Indon kan gitu Bang. Tapi sekarang gimana Bang ya? Malaysia sekarang sama ini kita ya kan? Bukan hanya rakyat Indonesia, rakyat negara lain itu sangat mengagumi Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi adalah sekarang menjadi presiden terpopuler nomor 1 di dunia, mengalahkan Putin, mengalahkan Perdana Menteri Modi dari India. Ya. Luar biasa ya. Jadi untuk Solmed sendiri Bang ya, sampai detik ini belum ada arahan untuk anggotanya ya, untuk Pilpres 2024. Belum, karena kami adalah penggagas setia tegak lurus Jokowi bersama teman-teman organisasi relawan lainnya. Makanya sampai saat ini belum, karena sebagai penggagas Bang ya, jadi harus menunjukkan komitmennya ya Bang ya. Tetap terus setia tegak lurus
sampai akhirnya Pak Jokowi mengarahkan kita ini kemana kan? Benar. Kira-kira itu kapan bang? Arahan Pak Jokowi dapat bocoran nggak bang? Pak Jokowi suruh menunggu. Intinya kan kalau nggak salah pendaftaran capres itu di bulan September atau Oktober ya. Tapi penetapan itu kalau nggak salah terakhir tanggal 25 November. Saat ini kan baru ada bakal calon presiden. Masih bakal ya? Masih bakal gitu. Jadi belum mendaftar mengerucut. ke KPU ya? Partainya pun sekarang ini masih ke kiri dan ke kanan. Masih genit-genitan. Ya, cawapresnya juga Iya. belum ada. Kami Jadi, nonton yang satu. apa yang mau kita dukung gitu loh. Kan lucu, bahkan sekarang kayak tadi Mas Gibran bilang beliau itu bukan juru kampanye. Saya pun setuju, karena kan kalau sudah juru kampanye itu berarti sudah terdaftar di KPU. Iya. Iya dong. Iya betul. Jadi logika berpikir kita harus agak smart. Iya. Ya, jadi jangan sampai, saya tahu kadang-kadang tim sukses dan partai politik itu suka mengklaim. Iya suka mengklaim. Tapi mengklaimnya jangan sampai akhirnya bikin hoax Iya. yang akhirnya membodohi rakyat gitu. Betul juga kalau dibilang juru kampanye sekarang bang ya, belum daftar ke KPU, ya kan? Kan bisa namanya masih calon ya kan? Iya. Sama ketua umum besok atau lusa diganti kan bisa nih bang, ya kan? Seperti kasus terjadi pada Pak Mahfud MD waktu 2019 bang ya. Sekarang gini bang, kalau Gus lihat Pak Jokowi ini kadang dekat kepada Prabowo, kadang dekat kepada Ganjar. Apakah keinginan Pak Jokowi itu bang, kalau ini menurut Gus ya, bagaimana kalau pandangan abang, bahwa Pak Jokowi itu kepingin apa yang sudah disatukan oleh Pak Jokowi antara PDIP, Pak Jokowi sebagai kadernya ya kan, dan Prabowo, orang yang dulu menjadi rivalnya di Gerindra, begitu dirangkul, ini kayaknya bisa kerjasama apik kan? Apa betul bang, kalau pandangan abang, harapan Pak Jokowi itu tidak dipisahkan dalam capres ini bang, antara Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo? Saya rasa sih dari beberapa komunikasi dengan Pak Presiden, termasuk juga mungkin Presiden pernah berbicara dimanapun, saya yakin ya, ini keyakinan dari saya, mungkin juga salah, karena kan politik ini dinamis, Iya. menit akhir juga bisa berubah. Oke. Saya yakin memang yang terbaik adalah kalau Pak Ganjar sama Pak Prabowo atau Pak Prabowo sama Pak Ganjar. Dan ini Solmed pernah usulkan ke Presiden kira-kira tahun lalu, waktu kami Pernah ya bang ya? pernah bahkan mungkin saya yang pertama mengusulkan. Gus juga sepakat bang. Ya, Masalahnya apa bang? Supaya satu putaran kan bang ya? ya, Kan sayang uang rakyat. tapi ini. Presiden Ya. waktu itu bicara, Mas, kita sekarang partai-partai ini juga masih bingung, intinya itu. Jadi belum Fix ya. Masih lirik-lirikan terus ya. Ya kalau jadi intinya sama bang ya, setuju bang ya. setuju. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, ayo dalam bangun bangsa ini jangan seperti beli bensin kan gitu bang. Ya. Kembali ke nol. Nah kalau Ganjar sendiri ataupun Prabowo sendiri, ini kan ada gap bang. Ada. Di khususnya di bawah ya bang ya. Kalau yang di atas kan habis itu bagi-bagi kue, cepaka cepiki, guyonan lagi kan gitu bang. Tapi yang di bawah ini kan lama bang. Iya, Jadi makanya ini perlu didorong ya bang ya. sebenarnya kita juga harus dewasa dalam berpolitik, ya kan. Memang kita berharap suatu saat merucut, Ya. menit-menit terakhir itu adalah Pak Ganjar sama Pak Prabowo atau Pak Prabowo sama Pak Ganjar. Yang saya herankan sampai saat ini masing-masing tim sukses ini saling menyerang. Nah ini Bahkan relawan-relawan yang nggak dewasa menurut saya. betul. Akhirnya saling menyerang. Pak Prabowo beginilah, Pak Ganjar begitulah. Iya. Seolah-olah mereka membuka dosa-dosa orang, tapi juga dosa-dosa ini nggak bisa mereka pertanggungjawabkan. Betul. Semua kan Katanya kok di-share itu. Ya, jadi intinya Pak Ganjar begini-begini jelek, Pak Prabowo gini-gini, ngapain gitu loh. Ya kan, besok tahu-taunya bergabung. Nah, kan malu sendiri ya kan. Sekarang ini yang Dan paling juga center bang ya.
harusnya tim sukses atau partai yang mendukung Pak Ganjar merangkul orang-orang yang belum mendukung Pak Ganjar. Itu barunya Begitupun Pak lawan. Prabowo, sebaliknya. Jangan sampai bahkan kita yang setia tegak lurus Pak Jokowi ini dimusuhin. Nah, Kan aneh, maksudnya ini cari soal apa cari musuh, Pak? cari musuh kayaknya, ya kan? Dan kita pun siap mau dimusuhin, ya kan? Iya. Nggak ada masalah bagi kita. Karena apa? Kita adalah manusia merdeka di Indonesia Betul. yang berhak menentukan dukungan ini ke siapa. Nggak bisa dipaksa-paksa. Betul. Jadi jangan sampai juga bilang, oh, yang ini penerusnya Pak Jokowi dari mana? Ya, belum ada itu. Kalau mau, kalau memang merasa hebat, juallah diri sendiri. Betul. Iya kan? Pak Prabowo jual dirinya sendiri, Pak Ganjar jual dirinya sendiri, gitu. Ya, memang ya, gue sependapat dengan abang. Ya, harapan gue gini memang ya. Kita ingat bang, dalam politik itu hanya Tuhan yang bisa menentukan kan. Iya. Bagaimana si Anies saat itu kan tidak ada bang di dalam pilkada ini. Dalam hitungan di lembaga survei itu selalu buncit bang. Ya kan? Antara Ahok dan AHY waktu itu. Tapi kok bisa menang? Nah ini yang gue takutkan bang. Makanya gue lebih setuju dengan pendapat abangku tadi. Prabowo dan Ganjar yang dari PDIP ini kan sama-sama alas dasarnya itu kan nasionalis bang. Kenapa harus berpisah kalau memang bisa bersatu bang? Kalau ini bisa bersatu kan bisa memaksimalkan kemenangan nih bang dan meminimalisir kekalahan. Iya, jadi kami tuh pernah meminta waktu deklarasi setia tegak lurus juga itu agar partai-partai nasionalis ini bersatu. Nah, Tinggal ketika capresnya menang, ya tinggal bagi-bagilah. Ya kalau ya saya sih sangat menyayangkan gitu. Ketika capres-capres nasionalis ini nggak tetap, iya. gitu kan, akhirnya dimanfaatin. Padahal maunya mereka begini, tahu-tahu akhirnya nggak dapet semuanya. Ya, naudzubillah bang. Jangan sampai kan seperti kasus DKI terjadi kan gitu. Yang menang adalah orang yang pandai mengolah kata-kata, tidak bisa mengolah kota kan bang. Ya itu tadi kesalahan Nah itu menurut bisa saya. terjadi loh bang. Ini Kesalahannya kita serang-serangan tumpahkan. antara kelompok Ganjar ya kan, relawan Ganjar sama relawan Ya kalau kita sih, Prabowo. ya kita menyalahkan semuanya ya, termasuk partai pendukung, Gitu ya. waktu itu, terus ya kan, tim suksesnya, ya kan, ya itulah, termasuk mungkin kita juga relawan, waktu Iya, itu, iya. karena mungkin nggak bersatu, terus ya segala macam lah. Betul. Ya kayak kita ini bang kan bukan orang partai bang ya. Tujuan utama kita adalah bangsa ini bagaimana bisa maju. Kita bangga jadi relawan Jokowi. Bahkan abangku ini kan punya organisasi relawan yang besar, Solmed. Tidak dapat jabatan pun tetap setia tegak lurus kan. Tidak menjadi orang yang ingin ataupun menjadi relawan yang genit kan gitu dengan melakukan manuver-manuver. Sama halnya juga dengan Gus kan gitu. Karena tujuan kita ini bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi secara apik ini bang ya. Ya. Dilanjutkan kan gitu. Bukan mundur lagi. Benar, Gus. Karena apa tadi kita membentuk kelompok relawan atau mendukung Pak Jokowi ini adalah untuk anak kita. Betul. Jadi kerja-kerja nyata kita buat Pak Jokowi, buat bangsa kita. Jadi kalau kita Solmed itu bukan sekedar relawan politik. Kita membagikan sembako, Relawan kursi sosial roda, juga bang ya, kemanusiaan bang ya. UMKM, budaya, semua kita terjun ke masyarakat. Dan kerja-kerja kita ini tidak bisa dinilai dengan jabatan atau dengan uang. Itu adalah keikhlasan kita untuk bangsa kita. Tapi ketika ada teman-teman relawan yang juga ada dari penugasan sebagai Komisaris, pejabat, ya, komisaris, ya. wakil menteri, menurut saya sih Alhamdulillah lah ini. kita juga Kita ikut mendukung. senang ya Kita kan. juga ikut senang gitu. Kalau punya teman punya jabatan minta ngajak ngopi kan kita nggak malu bang ya. Ada yang bayarin kan juga. Ya, Kalau kalau punya ngopi teman doang, kere ya. semua kan. Nah, yang penting kita jangan minta proyek. Nah ya, atau minta, kalau minta- Gus paling minta kopi bang. minta uang juga, karena kan kita juga punya uang. Iya. Ya kan kalau sekedar ngopi, Iya. ya kan. Ya, tapi boleh kalau lah. kita punya teman kere kita ajak kopi bingung kan ya. Tapi kalau punya teman relawan ya
jadi wamen, jadi menteri. Kalau banyak Ikut cewek nanti bangga. saya yang traktir. Masih sanggup lah. Ya, sahabat Indonesia, intinya ayo kita gapai 2024 ini pemilu dengan aman dan damai. Ingat, pemilu 2024 sukses tidaknya ini masih tanggung jawab Pak D. Jokowi. Ya. Karena Pak D. Jokowi baru berakhir bulan Oktober ya Bang ya? Ya, tanggal 20 Oktober. 20 Oktober 2024. Maka apabila pemilu ini tidak kondusif, maka apabila pemilu ini tidak berlangsung dengan baik, kita ini para relawan Jokowi ya Bang ya, Ya. turut serta menanggung malu. Maka dari itu ayo para relawan Jokowi khususnya yang masih setia ataupun yang sudah berpencar ke capres cawapres yang lain, mari sama-sama kita gunakan cara-cara yang bermartabat ya Bang ya. Jangan saling adu domba, jangan saling ujaran kebencian. Tapi mari kita jaga pemilu ini agar adem ayem. Mungkin ada closing statement, pesan terakhir dari abangku ya. Ya, jadi Bang Silvister Matutina, silakan kepada Bang. masyarakat dan juga teman-teman pendukung relawan Jokowi, marilah kita menyambut Pilpres 2024 dengan riang gembira tanpa ada kebencian. Marilah kita mendukung, kalau sudah mendukung capres, dukunglah dengan rasional. Jangan dukunglah dengan menebar kebencian. Ya, dan juga kepada relawan Jokowi, harus saya mengingatkan sebagai juga salah satu relawan, kita ini adalah relawan Pak Jokowi. Ya, bukan relawan capres siapapun atau relawan partai manapun. Jadi kembali lagi, kita adalah Pak Jokowi adalah pemilik relawan dan kita relawan adalah pemilik Pak Jokowi, seperti halnya kita sebagai rakyat Indonesia. Jadi mari kita telaah baik-baik calon presiden yang ada. Mari di sisa waktu ini kita lihat, kita buka topeng mereka dan kita lihat kira-kira siapa yang bisa membawa bangsa ini maju ke depan. Karena kembali lagi kita ada bonus demografi ya. Jangan sampai kita salah akhirnya menjadi Pengangguran. negara gagal. Gagal ya, pengangguran Ya kan? semua Bang ya. Nah, jadi kembali lagi dan juga kita masih berharap Pak Jokowi sudah berjanji akan berdiskusi dengan kita. Karena janji Pak Jokowi ini Pak Jokowi lontarkan Agustus 2021, kira-kira 2020 ketika Covid yang kedua, Agustus 2020, yang mana Presiden waktu itu berdiskusi juga dengan saya bersama dua orang teman saya bahwa kita jangan sampai direndahkan oleh partai. Ini saya harus ngomong terus terang. Kita sebagai pendukung atau relawan Pak Jokowi jangan sampai direndahkan. Saking cintanya Bang. Ya, jangan Pak mau Jokowi dengan relawan. dicaci-caci maki. Ya, Iya. kita ini adalah Biasa. kapal besar relawan Jokowi ini dan pendukung Jokowi ini yang akan bisa mempengaruhi siapa yang terpilih menjadi capres di 2024. Walaupun kita nggak bisa mengusulkan dan mendukung seperti partai politik. Iya, Tapi suara Pak Jokowi dan pendukungnya, pendukung banyak nih. Iya. Ada majelis taklim, pondok pesantren, Iya. termasuk relawan. Banyak nih pendukung Pak Jokowi, bukan hanya relawan. Iya. Yang akan bisa, siapa yang akan terpilih jadi capres. Makanya saat ini janganlah berantem, apalagi sesama relawan Jokowi. Iya, Hanya karena beda pilihan pilihan. gitu loh. Iya. Nanti kita berantem Bang ya. Tahun-tahun mereka kumpul. Mereka Kita kumpul, mereka malu sendiri senang-senang, Bang. ya kan? Ya sahabat Indonesia, demikian bincang santai kami dengan abangku yang ganteng ini, Bang Silvister Matutina. Beliau adalah Ketua Umum Solmed Solidaritas Merah Putih dan juga penanggung jawab Mungkin saya Setia tambahkan Tegak Bu, Lurus ya. Silakan sedikit Bang. ya. Kan ini ada rumor yang menurut saya sebenarnya bohong dan juga hanya wacana. Kayak Pak Jokowi mau mengambil alih partai Golkar, ini menurut saya suatu hal yang tidak jelas, ya kan? Termasuk Pak Jokowi sebenarnya kan
Pak Jokowi udah banyak juga ditawarin ke partai lain, gitu, ya kan? Tapi kembali Pak Jokowi, bahkan ada partai seperti mungkin Gerindra dan yang lain-lainnya, PSI, Pak Jokowi dikasih karpet merah gitu loh, ya kan? Tapi Pak Jokowi juga masih setia pada PDIP, ya kan? Jadi kami berharap ya tolonglah partai-partai ini yang merasa memiliki Pak Jokowi, ya kan? Tolonglah memberikan suatu penghargaan lah yang baik, ya kan, termasuk kepada Pak Jokowi dan kita rakyat. Janganlah kita ini dihina-hina. Gitu. Iya. Ya kayak masalah Golkar tadi ya Bang ya. Karena memang ketua umumnya ini kan tersandung masalah izin TPO kan gitu. Ya, tapi kan bukan dikait-kaitkan. Bukan berarti Pak Jokowi ikut iya. itu. Nah, kalau abang nggak mencuri, ya bang, mau dituduh bagaimana? Bang? Benar. Tapi kalau bukti mengarah terdakwa menyangkut ke sana, seperti kasus BTS kemarin. Lah iya. Kan? Orang dia yang mencuri, Pak Jokowi yang disalahkan. Nggak ada bedanya. Ya. Ada orang karena alkopnya kiai kan gitu. Ya. Terus melakukan tindak kriminal dibilang kriminalisasi ulama, kan repot ini. Ya. Nah ini jangan sampai kan kriminalisasi ketua umum partai kan gitu. Cukup bang? Siap. Ya, mungkin demikian sahabat Indonesia. Mudah-mudahan konten yang singkat ini dapat bisa memberikan pencerahan kita semuanya. Sekali lagi, mari kita sama Rian Jokowi silahkan ya. Beda pilihan dalam capres, silahkan beda pilihan dalam politik. Tapi kita tetap brotherhood, merah putih, tetap bersaudara sesama anak bangsa dalam naungan bendera merah putih. Terima kasih bang. Salam merah putih. Salam hormat, salam setia tegak lurus. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.